macam perkembangannya itu, tiba-tiba masa depan itu datang di awal. Akibatnya menurut Profesor pengarang Islam Observatory, Profesor Girs. Profesor Girs itu apa jadinya sebuah umat, satu komunitas agama. Ya. Kalau masa depan itu lebih awal melampaui kesiapannya untuk menyiapkan masa depan itu sendiri. Akibatnya, itu menurut pola yang dikembangkan oleh Profesor Girs itu ada 4 pola. Ada pola yang ingin kembali ke zaman kunta, zaman Nabi. Pokoknya kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin hebat, kembalilah kita ke zaman Nabi. Nah, persoalannya apakah itu mungkin? Makanya kan sekarang ada orang yang gagasan-gagasan ini menjadikan hanya satu khalifah memimpin umat seluruh dunia. Apakah itu nggak mungkin? Tapi ini fakta bahwa ada kelompok-kelompok teman-teman kita dari Hizbut Tahrir ini itu ingin sekali itu hanya satu sistem khalifah di seluruh dunia. Apakah itu? Nah, ada juga yang mengatakan nggak perlu dan itu nggak bakal mungkin. Yang penting situasi modern ini kita lakukan ayatisasi atau hadisisasi, kita legitimasi saja itu. Nah, ini kan juga liberal, jadi ini juga akan ada soalnya wal akhdhu berjadi di asal ini mazhabnya NU dan Muhammadiyah. Jadi yang mendirect Indonesia, mendirect umat Islam Indonesia itu untuk secara otomatis melakukan penyesuaian yang proporsional dan profesional terhadap keadaannya. Sehingga dengan demikian, saya baru kembali dari 2 seminar pertama di Yunani kemarin, seluruh negara-negara beragama. Seminggu sebelumnya juga di Jordan. Yang sangat menarik. Saya selaku orang Indonesia bangga betul di luar negeri Pak ketika itu 2 seminar internasional luar negeri terhadap Indonesia. Itu saya juga kaget. Loh kok seperti ini cara pandangnya melihat Indonesia. Jadi kita bangga sebagai orang Indonesia. Terakhir dari saya, karena ini hanya pengantar Bapak ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa umat masa depan seperti apa yang kita akan persiapkan. Nah, ini pertanyaan penting. Kualifikasi umat seperti apa yang kita akan siapkan di masa depan dan cara mencapainya seperti apa. Jadi ketika seminar dan pendalaman kurikulum ya, ada cara pandang agama. Jadi dua-duanya harus diberikan tempat. Ada saya Ermanisa, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ramawak. Alumni Fakultas Ekonomi adalah S1-nya adalah S2-nya UI dan jadi dosen di ekonomi Yarsi. Pertanyaan saya kepada Pak Nazarudin yang pertama, kita di sini ya keluarga Minang Pak. Kali sekali menjawab dulu yang Bapak bilang, kalau resminya kurikulum tentu di dunia pendidikan, dan itu biasanya bukan gawe atau wewenang kita masuk ke dalam kalau kurikulum pendidikan. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara membuat kurikulum pendidikan di rumah tangga sehingga putra putri Minang ke depan kokoh agamanya, tapi canggih teknologinya tidak terimbas dengan efek jelek teknologi. Mohon jawabannya yang bisa kami implementasikan. Yang kedua, saya menanggapi yang diusulkan Bapak tentang tadi. Tentang unsur nagari itu memang bagus sekali Pak. Terutama dari tadi, terutama di bidang ekonomi. Setiap negara memang alhamdulillah rahmat Tuhan barangkali ada Minang itu punya keunggulan masing-masing. Ada yang dari sumber daya alam, ada yang dari kerajinan masyarakat setempat. Hampir setiap negeri itu hampir setiap negara itu punya keunggulan. Ada misalnya yang dulu-dulu waktu kita kecil-kecil, saya kecil-kecil itu sering nenek-nenek kakek itu bercerita bagaimana azas gotong royong, bagaimana azas berencana. Itu nampaknya terkikis Pak. Saya punya penelitian dalam salah satu industri kerajinan yang kita kenal semua itu di antara pengrajin dengan pengusaha dengan wali negari itu kayaknya nggak ada ikatan. Nah, yang pengusaha kepinginnya itu ya bagaimana keuntungan dia besar. Dia punya kerajinan antik, itu punya harga jual bisa puluhan juta.
Sementara pengrajinnya hanya dikasih ratusan. Lama-lama itu produknya nggak ada lagi. Nah, padahal itu salah satu ikon yang tadi Pak Nasution ngomong dari atas, saya nggak itu sekali kan ngomongin nama presiden. Tapi yang saya ingin sortir itu di mana azas gotong royongnya, di mana azas raso gadul sana. Pengusaha kita cenderungnya hanya ingin untuk dia, tapi padahal eksistensi dari produk dia itu tergantung daripada pengrajinnya. Harusnya pengrajin ini juga menikmati hasil yang dia juga dapatkan harga jual yang bagus gitu. Karena itu aslinya kan ya istilahnya sehari selembar benang gitu, itu produknya. Nah, tapi kok si pengrajinnya rasanya nggak dapat apa-apa, malah dia sampai ngutang-ngutang sampai dengan bisa dapat upah. Kalau tapi saya asli nih nampak. Saya dari Sulungkang. Saya mau tanyakan pertama Pak Naim, Pak Mukhtar Naim, Bapak membicarakan tentang masalah siklus 7 abad. Saya pernah juga mendengarkan ceramah dari mantan Menteri Keuangan, Bambang apa itu, beliau juga mengatakan siklus 7 abad dan menghubungkannya dengan ramalan Ronggo Warsito. Ronggo Warsito mengatakan bahwa siklus 7 abad pertama Sriwijaya abad 7, Majapahit abad ke-14, kemudian Republik Indonesia abad ke-21 sekarang ini. Dan diramalkan setelah Presiden SBY sekarang, Indonesia akan mencapai kegemilangan yang hebat. Itu. Nah, saya bertanya apakah Bapak juga dipengaruhi oleh Ronggo Warsito? Yang kedua Pak Mukhtar, Pak Mukhtar dulu di buku-buku yang lalu, ada di disertasi Bapak menyatakan bahwa tersirat bahwa orang Minang itu terpuruk sekarang karena motivasinya sendiri terbatas pada memaki Batang Karadang. Setelah mereka merasa Batang Karadang sudah termaki, mereka nggak punya motivasi lagi untuk jual ke atas. Sehingga jadilah pengusaha Minang itu berkisar di antara level menengah, sekali atasnya kurang. Nah, apakah sekarang masih berlaku itu? Menurut saya, kalau memang itu masih berlaku, kenapa kalau nggak kita terapkan pendidikan agama? Karena di agama tujuan manusia adalah untuk beribadah. Beribadah berarti melayani yang mengutamakan kualitas, sedangkan uang akan mengikuti serta. Kata seorang dokter, kesehatan itu sangat dibuat oleh mind, mood, dan food. Itu apa? Food. Jadi food itu yang ketiga yang menyebabkan orang tidak sehat. Mind dan mood ini berhubungan dengan pola pikir ya, mindset serta ajaran agama dan budaya. Nah, kenapa agama dan budaya ini kita bukakan supaya merubah mind dan mood supaya lebih baik daripada sekarang? Maaf saya sampaikan kalau Pak Mukhtar Naim menjadi kita tadi dan kalau sudah terakhir itu sudah kita pahami sebaik-baiknya dan dipahami gitu. Jadi saya akan berdiri luar dari topik seminar kita hari ini yang kita ketahui itu peluang dan tantangan bagi masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini adalah kalau kita bicara Minangkabau, kita harus bicara tentang adat pada syarat-syarat tertentu kita umur. Kalau tidak, akhirnya tidak ya cocok tidak. Nah ini ada syarat-syarat itu. Ini adalah yang berumus dalam bukti neraka. Nah Indonesia abad ke-7, ada ke-3, abad ke-13, ada syarat-syarat masyarakat kita dua hanya bisa jalan dengan baik. Saya lagi mengulas tentang sumber daya usaha kecil. Saya dulu pernah jadi suatu instansi dan berinstansi itu memberikan bimbingan usaha kecil. Saya pengusaha kecil, ilmunya kecil, modalnya kecil. Oleh itu gimana? Kami memberikan bantuan mereka menjadikan training 1 minggu, kerjasama dengan perindustrian, kerjasama dengan koperasi, kemudian baru diberikan dia. Itu juga kecil. Yang berhasil itu adalah ilmunya besar, modal kecil. Kemudian kita lihat mahasiswa. Kalau kita tanya mahasiswa, kalau Anda nanti selesai kuliah, Anda mau di perusahaan kecil, dalam perusahaan besar, kemudian dia bikin skripsi mengenai perusahaan kecil itu dia presentasikan, nanti kerjasama dengan BPR untuk diberikan modal. Dia bekerja sebagai pengusaha, dia bekerja sendiri. Kemudian kita lihat sekarang perkembangan culture pemimpin kita Sumba. 200 orang. Kemudian persyaratan yang dipenuhi dari
partai itu persyaratan minimum sama kesederhanaan dalam mereka diterima. Nah, dari sini kita harus mulai perbaiki. Calon pemimpin itu harus benar-benar orang-orang yang kualifikasinya tinggi. Kalau bisa persyaratan minimum, maksimum sarjana S2 S3 misalnya yang diusung oleh partai. Baru kita memilih yang baik dan memilih yang terbaik dari yang baik. Dulu rencana saya mau saya dalam seminar dari pagi sampai sekarang makalah semoga bahasa Indonesia. Tapi karena campur ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama untuk Pak Nazarudin Umar sebagai Wakil Menteri Agama. Yang kedua nanti untuk kita semua. Profesor, tahun 2001, 2002, seorang konsul jenderal Indonesia di Marseille, saya sendiri, menikmati suasana sore di pinggir pantai. Baru duduk 5 menit, kemudian setelah sebenarnya dia datang kepada saya dalam keadaan bugil. Pak, dalam bahasa Perancis tapi kalah ya, jadi istrinya beliau, keluarga beliau, saya besar di rumahnya lah, jadi saya tahu persis. Nah begini, kita harus membedakan antara keterpurukan dengan pembengkakan kualitas. Seringkali kita tidak bisa membedakan antara pembengkakan kualitas itu artinya segala macamnya overkritis antara satu sama lain. Jadi terlalu banyak saling kritik mengkritik itu bukan pertanda bahwa otomatis itu adalah sesuatu yang kritis benar. Itu boleh jadi itu adalah optimisme yang sangat bagus itu. Jadi harus kita bedakan antara kemunduran dan pembengkakan kualitas. Kalau dulu kan tidak banyak masalah, kan yang pintar sedikit. Sekarang pintar semua. Akhirnya yang persoalan kecil dijadikan persoalan besar. Resikonya orang pintar. Nah kalau dulu sebetulnya banyak persoalan, tapi karena cara pandang kita waktu itu terbatas dan yang pintarnya sedikit, jadi sedikit sekali yang bisa mengungkapkan bahwa itu ada persoalan. Kenapa sekarang sepertinya muncul persoalan yang sangat banyak? Persoalannya mungkin tidak sebesar itu, tetapi cara pandangnya. Saya kok melihat bahwa Sumatera Barat satu di antara provinsi yang paling karena satu perbedaannya yang saya tahu, uang keluar dari Sumatera Barat itu melalui pos Wesel, pos dan sebagainya itu lebih besar ketimbang yang masuk. Tapi sebaliknya Sulawesi Selatan, uang yang masuk ke Sulawesi Selatan lewat pos dan transfer itu lebih besar ketimbang daripada yang keluar. Enggak. Jadi uang yang masuk ke Sulawesi Selatan itu lebih banyak ketimbang uang yang masuk ke Sumatera Barat. Kenapa? Karena dua provinsi ini sama-sama perantau. Iya, perantaunya Sulawesi Selatan itu kemanapun dia pergi itu selalu punya bangunan rumah istimewanya di kampungnya. Sedangkan Sumatera Barat itu sudah nggak punya kampung, sudah nggak ada rumahnya lagi, tanahnya pun sudah dijual. Nah, Sulawesi Selatan itu selama apapun tinggal di Jakarta tetap punya rumah asli di sana dan merawat dan seterusnya. Jadi gerakan antara perbedaan fikih Syiah dan Sunni itu biasalah. Tetapi kenapa Syiah sekarang ini menjadi masalah di Indonesia? Seperti juga menjadi masalahnya Salafiyah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir. Begitu gampang kita mengkafirkan, seolah-olah kita ini menjadi tukang kunci surga dan tukang kunci neraka. Ya. Masya Allah. Nah sekarang apa yang dilakukan Kementerian Agama? Ya, bersama-sama dengan masyarakat. Bapak sekalian, saya ingin mengatakan bahwa Kementerian Agama ini luar biasa ini, warisan historis yang sangat penting. Kementerian lain bisa hilang, bisa timbul, tetapi Kementerian apa nanti berhadapan dengan media itu berhadapan dengan saya. Kita sudah membahas berbagai hal, menarik sekali di dalam rangka bagaimana persiapan kita menghadapi satuan masyarakat nasional. Banyak pandangan tentang kekhawatiran, banyak pandangan melihat menukik di dalam tentang kelemahan kita yang memang
Ini merupakan serial perbaikan, serial pembaharuan yang tiada akan putus dari. Keutamaan dari diskusi ini adalah merupakan peran serta kita dan para performa di Jerman. Demikianlah, sekali lagi terima kasih kepada para moderator yang menyampaikan pandangan-pandangan secara berkas. Dan terima kasih juga kepada pandangan-pandangan para pembicara di bawah. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi Idris, moderator. Sebelum kita tutup, kami mohon Bapak duduk dulu Pak. Ya, 5 menit saja, 5 menit. Pak Yunari Sudin, selaku saya Mumbai, akan menyampaikan beberapa catatan. Terima kasih banyak yang kami berkaya kita ini. Terima kasih beberapa sampai sore ini masih bertemu dengan kita berkaitan kita dengan hasil pemilu 2015. Ada yang menyinggungnya, ada yang membuat potret diri saya. Jadi artinya sebenarnya banyak hal yang belum tersentuh. Artinya apakah tujuan dan tantangannya itu bidang kesehatan? Apakah boleh orang nanti membuat rumah sakit saya nantinya di Indonesia ini? Yang kata IPK bulan tinggi sehingga persoalan kita mati. Apakah masalah ekonomi kita bebaskan, kita mati juga? Belum disinggung seperti itu. Itu tadi Pak Orang juga saya kira bicarakan. Jadi saya kira masih perlu ada pertemuan lagi dalam konteks ekonomi. Maksudnya Ibu, karena Ibu, ladies, nanti orang tua kan. Ya Ibu, Terima kasih. ya, selanjutnya untuk Bapak Dr. Hadi Mukhtar Nani. Oke, terus. Terima kasih semua ya. Masuk semua terlalu mundur. Jadi kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam hati, buang saja di pemecah. Kalau ada kegiatan kami yang salah, jangan masukkan dalam hati, buang saja jadi kenangan. Biar dua kantun seiring, kalau ada semua di ladang, mulialah kami numpang mandi. Kalau umur Anda kita panjang, lain seminar kita jumpa lagi. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai foto bisa ditutup. Nah, lagi sekali lagi. Terima kasih.